Sidang Komisi Kode Etik Polri, dengan pelanggar oknum anggota Polres Tanjung Jabung Timur Bribda SP, serta oknum anggota di Treskrimum Polda Jambi Bribda Eni digelar di ruang sidang Bid Propam Polda Jambi, Jumat 6 Februari 2026. Sidang ini dipimpin oleh Ketua Komisi AKBP Rahma Agustina, Wakil Ketua AKBP Wirawan selaku Kasubdit Paminal, serta anggota AKBP Andri selaku Kasubdit Wapprov. Sidang berlangsung selama 13 jam lebih, dimulai sejak pukul 8.30 WIB, hingga pukul 22 WIB. Dalam sidang ini, Komisi Kode Etik menilai Bribda SP dan Bribda Eni terbukti melanggar kode etik, karena keduanya diduga terlibat dalam kasus dugaan asusila, yang korbannya merupakan gadis berusia 18 tahun. Dalam persidangan, selain menghadirkan dua pelanggar yakni Bribda SP dan Bribda Eni, Komisi Kode Etik juga memeriksa 8 orang saksi untuk memperjelas rangkaian peristiwa yang terjadi. Akibat perbuatan tercela kedua pelanggar, Komisi Kode Etik menjatuhkan vonis pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari anggota Polri terhadap Bribda SP dan Bribda Eni. Keputusan sanksi PTDH terhadap dua oknum anggota polisi tersebut dibenarkan langsung oleh Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji. Kami sampaikan yang pertama, kami turut prihatin atas kejadian yang menimpa saudara korban. Kemudian yang kedua, saya ataupun kami atas nama pribadi dan atas nama pimpinan Polda Jambi mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban, terkhusus kepada saudara Bali korban atas perbuatan yang dilakukan oleh personil Polda Jambi kepada saudari korban. Kemudian kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa penyidik di Treskrimum Polda Jambi berkomitmen melakukan proses penyidikan secara cepat dan transparan serta profesional. Pada saat laporan diterima, penyidik dan dari Propam pun melakukan proses penyidikan secara paralel, secara cepat dan profesional. Terbukti sampai dengan malam ini, kita lihat, kita ucapkan apresiasi juga kepada Kabid Propam bersama seluruh stafnya, yang telah bekerja keras melakukan proses dari mulai pemeriksaan sampai pemberkasan sampai dengan proses menjalani sidang KKNP sampai dengan malam ini. Kami sampaikan kepada rekan semua bahwa dari tadi pagi sampai dengan malam ini, di Propam Polda Jambi telah melakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap dua personil Polda Jambi yang melakukan tindak pidana asusila, yang mana laporan tersebut diterima oleh penyidik pada tanggal 6 Januari 2026. Kami langsung bahwa putusan sidang KKNP terhadap kedua personil Polda Jambi, yang pertama pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh pelanggar terhadap Bribda SP, jabatan Dasar Mata Polres Tanjung Tim. Yang kedua Bribda NIF, jabatan Badri Treskrimum Polda Jambi, dengan kategori pelanggaran berat dengan duduk perbuatan berupa telah melakukan perbuatan asusila terhadap korban berinisial saudara CS. Kemudian Komisi Kode Etik memutuskan bahwa dari sidang KKNP tersebut terhadap perilaku perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, dan yang kedua adalah kedua orang tersebut dilaksanakan atau diputus dengan pemberhentian tidak dihormati. Dan seterusnya proses penyidikan masih berlanjut, rekan-rekan. Kuasa hukum korban, Romianto mengatakan, pihaknya mengaku puas dengan putusan PTDH ini. Namun demikian, Romi berharap pihak kepolisian dapat terus transparan dalam mengungkap kasus dugaan asusila ini. Sebagaimana diketahui, Bribda SP dan Bribda Eni diduga terlibat dalam kasus dugaan ruda paksa bergilir terhadap gadis berusia 18 tahun di kota Jambi. Keduanya diduga meruda paksa korban bersama dua warga sipil berinisial I dan K.
Saat ini proses penyidikan pidana oleh Ditreskrimum Polda Jambi masih terus berjalan. Polda Jambi memastikan penanganan perkara dugaan asusila ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dari pagi kita sebagai kuasa hukum mendampingi klien kita menyaksikan proses sidang kode etik ini. Dan alhamdulillah pada malam ini kita mendengarkan keputusan dari Propam Polda Jambi, 2 orang tersangka dari kepolisian itu sudah dipidana. Harapan kita sebagai kuasa hukum Polda tetap transparan, masih ada lagi dari keterangan dari kita untuk lebih kurang 4 orang yang terlibat dalam urusan ini. Jadi kita minta siapa berbuat apa karena dijelaskan, karena ada 2 lokasi. Di lokasi pertama terjadinya berpindahnya klien kami ke tempat lokasi kedua, itu ada orang yang membawa. Nah itu kita ingin ungkap siapa saja yang terlibat orang-orang di sini. Kalau untuk proses hukum sendiri sudah sampai mana? Proses hukumnya tadi klien kita udah take berita acara pemeriksaan baik dari korban sendiri dan pamannya. Sudah puas sama Bang? Kalau dibilang puas untuk saat ini kita cukuplah. Kita berterima kasih kepada Polda Jambi dengan cepat mengurus kasus ini. Wow, kita